sudah menunggu-nunggu untuk bertemu dengan Tuhan hari ini di rumah Tuhan, bertemu dengan anak-anak sesama sekolah minggu. Teristimewa, kita akan bertemu dengan firman Tuhan hari ini. Betul? Betul. Yuk kita akan mulai. Sekarang kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Selamat pagi adik-adik. Ayo kita bernyanyi dengan semangat. Ada di depan teksnya. Bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bangkit berdiri adik-adik. Hari ini, mana suaranya? Yang online bernyanyi juga adik-adik. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita duduk semuanya. Kita akan ucapkan perintah Tuhan yang ke-8. Minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Hari ini kita akan ucapkan perintah Tuhan yang ke-8. Inang bacakan dulu dari depan. Nanti adik-adik semua dan semua yang ada di gedung rumah Tuhan ini kita ucapkan sama-sama. Demikian hukum Tuhan. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Yuk sama-sama yuk. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Kalau yang di sebelah sini seperti apa nyaring suaranya? Yuk coba. Titah ke-8 2 yap. Ih hebat. Sebelah sini coba. Hebat, semuanya sama-sama. Titah ke-8 yap. Titah ke-8. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa yuk. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik.
adik-adik yang online bernyanyi ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Yuk, semua. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yuk, berdiri semua. Berdiri semua adik-adik. Banyak perkara, nyanyi semua adik-adik, yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Semua adik-adik bernyanyi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah yang baik mengerti kita semuanya berdosa, tapi kita mau mohon pengampunan dosa sehingga Tuhan akan mengampuni dosa kita. Yuk kita berdoa mohon pengampunan dosa. Dan semua, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan baca dan ucapkan ayat bulanan terakhir di minggu ini. Siapa yang tahu sekarang tanggal berapa? Ih, Kak Yosta duluan jawab. Tanggal 30. Siapa yang ingat hari ini ayat bulanannya? Ya. Siapa yang ingat? Ayo. Mana dia? Siapa yang ingat angkat tangan? Oh ada, ayo sayang. Kak Yos, tolong mic-nya Kak Yos. Ada kakak yang mengerti, yang udah tahu itu Kak Yos. Iya, berdiri sayang, berdiri ya. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Betul, terima kasih. Itu sebelah sana, sebelah sini dulu sayang. Ada enggak angkat tangan yang sebelah sini yang sudah menemukan ayat bulanan? Oh, Ayo. Ada. Iya, ada. Kasih Kak Yos. Siapa? Kamu mau? Yuk, Yesaya.
Ayo, Tuhan senang loh kalau ada anak-anak Tuhan yang mau dengan Yesaya sukacita 43 ayat bacakan. 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Iya, siapa lagi? Siapa lagi yang sudah menemukan ayatnya? Siapa lagi yang angkat tangan? Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Betul, terima kasih. sekali. Sebelah sini Kak Yos barangkali masih Girls, ada tadi Kak Yos. girls siapa bisa ayo? Oh, ada perempuan yang sana angkat tangan. Yang mana itu, Bang? Yang mana? Oh, yang baju hijau, baju hijau. Oh, Sisi. Oh, Sisi. Iya. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Iya. Sekarang kita semua yang ada di dalam rumah Tuhan ini akan mengucapkannya bersama-sama dengan lambat-lambat saja. Jadi adik-adik yang kecil yang baru belajar bisa mengikutinya ya sayangnya. Yuk, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Sekali lagi yuk, sama-sama yuk. Yesaya 2 iya. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Demikian firman Tuhan, kita berdoa yuk. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik kasih. Kasihmu Tuhan, ajarilah
kita semua yang ada di dalam rumah Tuhan akan sama-sama ucapkan pengakuan iman kita. Yuk sama-sama ucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kak Yos, kita mau dengar pengumuman nih. Oke, baik adik-adik. Pengumuman hari ini masih sama, oke? Yang ikut di gereja hanya untuk anak-anak atau anak sekolah minggu yang kelas 3 SD ke atas. Oke adik-adik? Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang belum kelas 3 SD masih sekolah minggu, kita online aja dulu ya sayangnya. Yang belum kelas 3 ikut online. Yang sudah kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP 1, 2, 3 itu boleh ikut ke sekolah minggu. Yang belum kelas 3 ikuti sekolah minggu melalui online. Oke adik-adik, jangan lupa absen berjalan. Yang di sini juga absennya tetap berjalan. Facebook guru namanya, supaya nanti akhir tahun bisa diakumulasikan siapa yang paling rajin datang sekolah minggu. Oke adik-adik, dan jangan lupa kemanapun kalian pergi, ingat pakai masker, cuci tangan setiap hari, dan jangan lupa tidak berkerumun. Ketemu kawan, itu tidak boleh lagi sekarang, ya. Ketemu kawan hanya sampai hai ya, hai dari jauh tidak apa-apa. Mereka juga mengerti, saya juga mengerti, semua pasti mengerti kenapa itu terjadi. Ya adik-adik, jangan lupa sering-sering mandi, jangan satu hari satu kali mandi. Ada pasti ada. Ya, mandi rajin, pakai hand sanitizer kalau nggak ada air. Masker sekali pakai langsung dibuangnya bukan plek langsung buang gitu, tapi dikoyak-koyak dulu supaya tidak disalahgunakan orang lain. Ada yang nakal seperti itu, ya adik-adik. Dan kemudian siapa sih yang libur 1 minggu? Yang swasta kan libur 1 minggu, Deng. Aduh, sian banget ya. Bu guru libur soalnya libur Imlek, jadi libur ya enak sih sedikit-sedikit jadilah. Kan adik-adik, dan juga yang masih online lagi belajarnya, tetap semangat ya adik-adik ya. Semangat walaupun online sekolahnya. Ya kita doakan negeri kita ini sehat kembali, jadi kita bisa ketemu kawan-kawan lagi di sekolah. Ada tambahan Inang? Kak Yosta lupa, yang boleh sekolah minggu itu kan diwartakan mulai dari kelas 3, 4, 5, 6 dan SMP. Tapi kalau dia sudah terlanjur datang belum kelas 3 enggak apa-apa, enggak usah pulang, duduk Tidak aja apa-apa, ya. untuk minggu depannya gitu. Yang penting itu ya Kak Yos ya. Oh, apa itu namanya? Prokesnya 3M-nya. jangan lupa. Oke, demikian warta sekolah minggu hari ini.
Siapkan persembahanmu. Kakak-kakak sekolah minggu akan mengatur rute perjalanan menyerahkan persembahan. Kita nyanyi Kak Yos sambil menyerahkan persembahan. Kita bernyanyi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yang sudah persembahan bernyanyi di atas sudah ada itu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup suaranya. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa. Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu seumur hidup kami. Karena itu, mulai dari kecil kami akan mempersiapkan diri kami sebagai alat Tuhan. Mulai dari sekolah minggu kami akan menjadi mempersiapkan diri melayani Tuhan melalui mendengarkan firman-Mu, agar kami kelak hingga dewasa dapat melayani Tuhan. Tuhan yang baik, kami akan dengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami, hati pikiran kami semuanya, supaya kami dapat dengan baik mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang tertulis dalam kitab Roma. Roma perjanjian baru apa lama ya? Oh iya, pintar. Perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Roma. Kisah para Rasul dan Roma. Yuk, udah ketemu Roma 12-nya? Ayatnya, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. 9, 10, 11. Nah, sudah ketemu? Kakak-kakak tolong dibantu adik-adik yang belum ketemu. Sudah ketemu sayang? Sudah, demikian firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan ya. Kasih, KASIH. Siapa yang tadi nyaring-nyaring menyanyikan lagu kasih? Kita kan bahas firman Tuhan ini adik-adik dengan melihat dulu gambar yang ditayangkan di depan. Yuk coba lihat Bang, mana gambarnya Bang? Coba semuanya menyebutkan itu gambar apa? Burung lagi apa? Lagi apa tuh burung? Iya, ada burung sedang memberi makan anak-anaknya. Kenapa sih dia harus kasih makan anak? Padahal dia nggak punya tangan. Karena dia mengasihi anak-anaknya yang baru menetas. Anak-anaknya belum bisa cari makan sendiri. Nah, untuk itu ibu si burung mengupayakan mencari makan kemana-mana. Ditaruh di paruhnya atau di mulutnya, lalu dia terbang. Bawanya nggak bisa banyak-banyak, walaupun anaknya ada 8, 4 atau 3, dia nggak bisa bawa banyak-banyak. Dia hanya bisa bawa untuk 1 ekor anaknya. Namun begitu dia berupaya, selesai kasih 1 makannya, terbang lagi cari makannya, datang lagi. Karena apa? Karena dia mengasihi anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya bisa tumbuh besar seperti dia kelak. Begitulah ayah dan ibu kita juga di rumah. Dia mengasihi kita, mengasihi kamu dengan cara mencukupkan apa yang perlu buat kita. Mencukupkan apa yang perlu maksudnya bukan memberi apa yang kita mau, tetapi ayah ibu kita sudah tahu apa yang paling baik buat kita. Makannya seperti apa, minumnya seperti apa, pakaiannya seperti apa, permainannya juga bahkan diperhatikan oleh papa mamanya. Yang baik itu untuk kita seperti apa. Pernah enggak mama papamu itu kamu ingat memberikan mainan benda-benda tajam, pisau, gunting? Pasti enggak kan? Karena apa? Karena papa mamanya mengasihi kita, mengasihi anak-anaknya. Jangan sampai terluka. Kemudian
kemudian gambar yang berikutnya nih, coba lihat nih. Gambar yang kedua nih, gambar apa? Ada di sana, coba lihat. Sama dengan ini. Yuk coba. Gambar apa nih? Ah? Ada apa itu, Bang? Ih, enggak dengar Inang nih. Apa? Ada seseorang yang sedang berusaha melepaskan seekor domba yang tersesat sehingga dia dibelit oleh belukar berduri. Dia sayang kepada si domba. Dia sayang kepada si domba tadi, jangan sampai luka. Udah sesat, luka lagi, kasihan. Lalu dia berusaha, biarin aja, itu kan hewan, ngapain juga ditolong. Tapi dia juga adalah ciptaan Tuhan. Oh, belum sarapan kah? Ciptaan Tuhan. Nah, jadi karena itu juga ciptaan Tuhan, kita harus mau juga memeliharanya, menolongnya, karena kita mengasihi si domba tadi. Ya, dengan harapan si domba tadi, kenapa dia kita tolong supaya dia jangan luka, lalu tidak bisa keluar dari sana. Akhirnya dia terjerat lama-lama di situ, mungkin akan mati kalau dia tidak makan. Begitu juga kita dengan sesama, kita punya teman. Nah, temannya itu kita tahu suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus misalnya nih, apa ya perbuatan yang gak baik? Apa ya Kak Yos ya? Anak-anak sekolah itu yang gak baik itu contohnya coba Kak Yos. Suka nyontek kalau di sekolah kali Kak Yos ya. Nggak ngerjakan PR. Terus PR-nya itu loh, karena online itu mamanya suruh kerjakan. Nah, kapan pinternya? Nah, supaya dia nanti tidak terbiasa mengembankan tugasnya itu kepada mama atau papanya, lama-lama dia akan menjadi enggak pintar, alias kalau enggak pintar apa namanya? BODOH, bodoh. Iya, BODOH. Apa itu kepanjangannya? Iya, kalau dia tidak mau berusaha untuk melakukan sendiri tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya dari sekolah. Terus apalagi? Karena kasih, orang tuanya marah. Jadi nggak usah langsung merajuk kalau dimarahkan mamanya. Mamanya bilang gini, jangan mama terus yang ngerjakan PR-nya, kapan kamu pintarnya? Jangan merajuk kalau ditegur ya. Nah, harus mau dari sekarang, mau mengerjakan sendiri tugas yang harus dilakukan sendiri. Supaya apa? Supaya selamat kayak domba tadi, enggak jadi BODOH. Panjangkan BODOH-nya apa? Jadi nggak pinter gitu ya. Kemudian yang berikutnya ialah kalau kita punya kasih, ini nih, apa ini? Gambar apa ini? Ada di depan tuh yang lebih besar. Orang lagi apa tuh? Oh, dia lagi berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri. Tuh, dia berdoa untuk seseorang yang sedang sakit. Nah, yang sakit ini sedang terbaring di tempat pembaringannya. Apakah itu di rumah, apakah itu di rumah sakit, atau di suatu tempat. Meski dia nggak tahu namanya, dia mau mendoakannya.
apalagi kalau kita tahu namanya. Jadi kita harus mau berbagi kasih dengan mendoakan teman-teman kita yang kita tahu sedang dalam sakit. Nah, pengen rasanya jenguk ke rumahnya, pengen rasanya lihat ke rumahnya, tapi itulah mama bilang, jangan, gak usah kemana-mana, ini corona. Gak apa-apa, gak bisa pergi juga gak apa-apa. Tapi dalam doa kita sertakan dia dalam doa kita, supaya dia sembuh oleh karena kasih Tuhan. Memberkati obatnya, makanannya, minumannya, sehingga lewat itu semua dia akan memperoleh kesembuhan. Oke, terus yang terakhir contohnya apa ya Nangnya? Ini lagi apa nih Bang? Coba lihat tuh, ada di depan lebih gede lagi. Hah? Lagi apa tuh? Itu lagi menolong orang yang sakit. Apakah dia mengenalnya? Enggak, tapi dia merasa itu perlu ditolong. Padahal dia tidak kenal. Itu musuh barangkali atau siapa saja. Bisa saja orang yang jatuh kecelakaan di jalan raya itu kita kenal. Tapi ada kalanya orang yang kecelakaan itu tidak kita kenal. Tapi kalau kita bisa menolongnya, mari kita tolong. Nang, kan anak kecil mana bisa orang kecelakaannya naik mobil, naik motor, nggak bisa lah Nang. Iya, paling tidak kelak kalau kita sudah dewasa, janji dalam hati, andai kata suatu saat aku melihat ada yang seperti itu, aku tidak langsung ambil HP, cepret doang, nggak mau nolongin. Itu yang terjadi saat ini. Ada kecelakaan, dia jatuh naik motor karena disenggol orang dari belakang. Si teman dari belakang ini mau cepat-cepat melewati, atau naik sepeda kalau anak-anak kecil. Begitu dia jatuh karena kesenggol, orang yang melihat cepret, bukannya menolong, tapi sibuk dengan cepret pakai HP. Nah, kalau anak-anak Tuhan yang sudah hadir hari ini dan mendengar di rumah secara live streaming, silahkan nanti kalau bertemu dengan suasana seperti itu, kita mau menolong sayangnya. Kalau naik sepeda teman yang sebaya kita bisa kali kita tolong berdirikan. Kebetulan dekat dengan rumah kita, kakinya luka, ada betadin kali di rumah. Oleskan betadin, berikan betadin. Tapi memar tuh tangannya Nang, di rumah ada jambuk, yuk ku kasih jambuk dulu. Nah, itu anak Tuhan yang hadir hari ini. Tuhan berkati melekat firman Tuhan hari ini, sehingga kelak kalau dia sudah besar, Tuhan bangga melihatnya. Ini anak sekolah minggu hebat, pintar ya. Jadi kasih itu tidak hanya dalam lagu kita ada tadi tentang kasih ya Kak Yos ya. Tidak hanya dinyanyikan tapi juga dilakukan ya. Nah, ada teman yang malas sekolah minggu atau papa mamanya sedang malas ke gereja, silahkan dibangunkan untuk datang mengingatkan bahwa hari ini hari Minggu. Kalau nggak mau, suatu saat Tuhan sendiri yang akan mengetuk hatinya sehingga dia mau bergegas ke gereja tanpa disuruh siapapun. Siapa yang mau menjadi alat Tuhan, pakailah kami menjadi alatmu seumur hidupku. Siapa yang mau? Ada dua di depan, sebelah sini ada lagi.
makin banyak yang mau menjadi alat Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi alat Tuhan dengan kasih melayani Tuhan. Setelah kami dewasa, bahkan mulai dari sekarang Tuhan, kami rindu untuk bisa menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih, biarlah kiranya anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir hari ini Tuhan berkati sehingga kelak dimanapun mereka berada dapat menjadi pelayan Tuhan dengan tulus dan penuh dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Nyanyi ya adik-adik. Yang patah keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan senang karena kita semuanya juga nyanyi dalam sukacita dan senang. Kita berdoa yuk menyerahkan persembahan tadi. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, kita semua bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu. Silakan duduk. Kalau ada yang jemput baru boleh pulang ya sayangnya. Kalau sudah dijemput baru turun ya adik-adik. Kalau belum dijemput jangan turun. Oke? Iya. Selin, ada papa itu yang tunggu. Jojo, papa. Adik-adik yang online, selamat hari Minggu. Sudah banyak ini 25 orang. Bu guru nyebutkan satu-satu banyak juga ya. Iya. Tapi buat semua adik-adik selamat hari Minggu. Iya. Dan iya, dan sudah Bu guru screenshot. Jangan lupa minggu depan sekolah minggu lagi. Oke? Jangan lupa persembahan. Persembahannya titip ke mama papa. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.